Shalom semuanya. Saya mau say hello dulu nih dari tamu kita, ada dari GBIS Sinai. Mana suaranya? Ada 2.000 orang kayaknya. Kurang suaranya, belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Dari PBIS Anugerah, halo. Selamat bantu. Dan ya. Dari Dewasa Mudanya Hermon dan Sinai, halo. Ya, kita bumi. Halo. Dari PBIS Hermon, halo. Ya, saya ucapin terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara seminar ini. Terima kasih. Sekedar info, kalau toilet ada di sebelah kanan saya. Jika ada yang mau ke toilet, dipersilakan, ada 2 toilet. Jika penuh, boleh ada toilet 1 di atas. Untuk saudara-saudara yang membawa kendaraan, mobil atau motor, diharapkan tidak ada yang parkir di trotoar atau di pinggir jalan, karena takutnya nanti kena tilang gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kendaraannya ada di sana, tolong dipindahkan atau enggak tanya ke panitia. Dan untuk acara kita ini, nanti kita akan mulai dengan doa pembuka oleh Bapak Herman. Nanti setelah itu saya serahkan ke Yosep untuk pujian. Setelah itu nanti kita ada 2 sesi seminar. Seminar yang pertama itu nanti akan dibawakan oleh Bapak Daniel Kristanto, dan sesi seminar kedua juga akan dibawakan oleh Bapak Daniel Kristanto. Di tengah-tengah sesi pertama dan kedua nanti kita setelah itu nanti jam 11.35 kita akan ada makan siang. Setelah makan siang nanti akan diiringi oleh ada persembahan pujian dari PBIS. Dan setelah itu, ada sesi tanya jawab. Nah, nanti di sesi tanya jawab ini bagi saudara-saudara semua yang akan mengajukan pertanyaan, boleh langsung, nanti ada mic dari panitia, atau kalau misalkan sungkan atau malu, boleh tulis di kertas, kasih panitia yang di belakang, nanti akan dijawab oleh Bapak Daniel Kristanto, nanti akan ditemani oleh Bapak Pendeta Daniel Kencana dan Pendeta Muda Yosep. Dan nanti setelah sesi tanya jawab, kita akan ada pesan dan pesan. Setelah itu acara selesai, kurang lebih kita akan menyelesaikan acara ini sekitar jam 2 siang. Dan nanti setelah itu ada snack dan ada dimakan di sini atau boleh dibawa pulang. Sekian rundown dari seminar ini. Setelah ini saya serahkan ke Bapak Herman untuk doa pembuka. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada hari berdiri untuk kita berdoa bersama dalam pembukaan ini. Mari kita syukur kepadamu Bapa, tempat rencana semua kami mengucap syukur inisiatif yang dilakukan oleh youth di tempat ini yang sudah menyelenggarakan akan hal yang akan kami lakukan seminar di tempat ini. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Surat Kristanto dan kami juga semua yang akan mendengarkannya. Biarlah kiranya Tuhan masukan yang sangat berguna bagi kehidupan kami sekalian. Karena di dalam seminar ini kami akan membahas tentang iman, keselamatan, dan penginjilan digital ini Tuhan. Biarlah semua yang kami dapat ini berasal
daripada Tuhan yang disampaikan kepada hamba Tuhan yang sudah menyiapkan semuanya ini ya Tuhan. Tuhan akan sampaikan sebentar. Kami percaya hadir di tengah-tengahnya. Ya silakan duduk dulu teman-teman ya. Ya. Dulu muka-muka samping di kanan itu, ya. Muka-muka siap menyembah Tuhan gak itu? Bisa tos samping kiri kanan minimal 5 orang. Sudah ditandain teman-temannya? Iya. Udah ditanya namanya? Tanya dong namanya. Namanya, nomor WA-nya, asik ya. Statusnya. Ya teman-teman ya. Bisa kasih senyum dulu samping kiri kanan. Katakan kamu bersuka cita, kamu anak Tuhan yang baik. Iya. Bisa bangkit berdiri dulu dong teman-teman ya. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, Tuhan itu baik bagi kita. Iya, bagi kamu juga. Ya, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa kasih senyum dulu dong teman-teman. Jangan tegang-tegang amat ya. Santai aja kayak di rumah ya. Yuk sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Iya. Teman-teman nanti kalau kita pakai gerakan, teman-teman ngikutin saya ya. Setuju? Waduh, setuju nggak ini? Nanti saya bikin gerakan, teman-teman ikutin saya ya. Oke? Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama katakan, begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ikuti gerakan saya ya. Oke, 2 kali ke kanan. Oh, betapa dalamnya
pelajarinya. Tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi dong. Oh betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya. Putar. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu Kau berkuasa, tiada berkesudahan. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tos samping kiri kanannya dong. Tos samping kiri kanannya. Kamu luar biasa, Mila. Salam, kalau belum kenal salam. Salaman dong, kenalan gitu loh. Halo, nama saya ini gitu ya. Bisa dipantau temannya ya. Sekali lagi kita katakan, oh betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, lebih dalam katakan, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada spesial. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan. Oh, betapa dalamnya kasih. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus dong. Lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi dong. Haleluya. Masih tegang ya teman-temannya, kayak kurang bahagia gitu ya. Coba tanya, kamu bahagia nggak gitu ya? Kalau kurang bahagia nanti Ko Michael yang bakal bahagiain ya. Teman-teman, kita angkat pujian kepada Tuhan hari ini, kurasa bahagia. Haleluya. Bilang samping kiri kanan, aku bahagia, kamu juga dong. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat kita, buat Allah yang perkasa bagi kita. Hari ini rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, dia Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan samping kiri kanan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk bestinya, katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Orang yang beda dong, tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus dong. Yes.
Yang bahagia angkat tangannya. Ya, sih. Sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan dia Yesus menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk incerannya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, relax dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau saya bilang ngumpul 3 orang, teman-teman harus ngumpul 3 orang. Kalau nggak dapat temennya, saya tarik ke depan ya. Kalau saya bilang ngumpul 5 orang, harus ngumpul 5-5. Jangan lebih, jangan kurang, oke? Setuju? Setuju? Lebih keras dong, setuju? Oke. Saya mau kalian berkumpul 4 orang dong. Ayo 4 orang. Nah, ayo 4 orang. Ayo. Langsung gabung aja ya, 4. Sudah dapat? Sudah? Yo, katakan kau sahabatku ya. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisah. Gandeng tangannya dong. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sudah disalam 4 orangnya. Sekarang saya mau 7 orang dong. Satu tim 7 orang. Beda-beda, jangan sama gerejanya dong. Harus mecah. Ayo 7. Ayo 7. Ayo. Ini tim KP cari aman ya. Langsung sama pembicara ya. Oke, baik. Sudah 7? Kok antri mana? Oh, udah. Oke, sudah dikenal? Katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang, katakan. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berapa orang ini, Ci? 10? Oh, 8, 9 orang teman-teman. Harus pisah. Jangan cari aman. 9. Dapat Bang Sandro? Ya 9. Yo. Ayo. Sudah 9. Ini udah? Belum? Sudah? Oh, di sana sudah. Dewasa muda udah. Anak-anak muda udah? Sebelah sini udah? Sebelah situ udah? Ini kebanyakan ini. Woi. Oh, udah ya. Langsung kenalan. Iya. Siapa? Jangan senyum, kasih tahu nama. Iya. Siap? Katakan sepada kelompoknya, kau sahabatku. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Digandeng dong temannya, persaudaraan. Kau sahabatku. Kau saudara. Sekali lagi, katakan kau sahabatku. Sama-sama, lebih semangat. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita.
dapat pisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus dong. Lebih keras lagi, haleluya. Oke, jangan duduk dulu kok. Lihat, kalau boleh ya. Nggak enak saya. Itu diperhatiin, itu teman satu kelompoknya nanti ya. Coba lihat. Makanya kenalan dulu. Sapa-sapa ya. Sudah? Ini 15. Sini 5 orang. Tak beri ya. Oke, nanti Ci yang ini bisa dibagi-bagi ya. Sudah? Sudah dikenal teman-temannya? Udah ya. Nanti satu kelompok itu ya. Oke? Jangan ada dusta di antara kalian ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya ya teman-teman ya. Ya nanti saya mohon Ko Haris untuk memimpin doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kami mau duduk diam dengar Kau bersabda, memberikan pemaparan baru bagi kami, sehingga hidup kami dibuahi oleh kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Mari dengan iman kita katakan, Dia Yesus, Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan Selamatkan jiwaku. Bagi Dia hujanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari lebih sungguh katakan, bagi Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan bangkit berdiri teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan pujian ini dari awal. Dia Yesus, Engkau Yesus yang mengasihi kami. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia hujanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
lebih sungguh. Katakan hanya bagimu Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang besar buat Allah kita. Kami mau sembah Engkau Yesus. Mari kita puji, mari kita sembah Allah yang mau mati bagi kita, Allah yang bangkit bagi kita. Haleluya. Mari berikan penyembahanmu kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau selamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh, lebih dahsyat lagi. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Kepada Pak Haris kami persilakan untuk berdoa bagi selama-lamanya, selamanya, selamanya, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau di bumi dan di surga. Engkaulah yang layak untuk ditinggikan kekal selama-lamanya. Kami syukur Tuhan, hari ini anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau, dan biarlah Tuhan sukacita itu terus ada di dalam hati kami. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi sebagai juru selamat kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Bapak Daniel yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang hadir di tempat ini juga, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh percaya Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya ingat-ingat ada kaum bapak, ada kaum ibu, ya jadi saya nggak jadi. Tapi saya perhatikan ini anak-anak muda semua ya. Tapi buat kita jadi merasa semakin muda di dalam Tuhan. Amin, amin. Mari jangan terlalu tegang. Kita pagi ini kita akan sama-sama menyelidiki firman Tuhan. Kalau tadi saudara Yosef tadi, pendeta muda Yosef begitu berapi-api, ya makanya kita sikapi ya api yang berkobar-kobar dalam hatinya Pak saudara Yosef ini, dengan kita pun juga hati berkobar-kobar buat Tuhan. Amin saudara, amin. Ayo sebelum kita mulaikan, kita sama-sama teriakkan haleluya 3 kali. Mau?
Ayo semua bangkit berdiri. Kita teriakan haleluya, haleluya, haleluya. 3, 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat undangan ini dan saya juga mengucapkan selamat datang buat semua yang hadir pada hari ini. Saya tahu semua yang hadir saat ini adalah karena bisa hadir karena kasih karunia dari Tuhan semata saja, bukan kehebatan kita. Jadi kita saat ini sehat pun bisa datang ke tempat ini karena anugerah Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, mari sama-sama temanya saya dikasih seminar ini judulnya adalah keselamatan iman, keselamatan manusia. Memang banyak anak-anak remaja ya, tetapi kita sama-sama akan mendidik lebih dalam. Saya berada di sini bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Ya, kita saling melengkapi. Nanti bapak-bapak semua saya lihat banyak hamba Tuhan ya, yang luar biasa. Nanti pas ada tanya jawab kita bisa saling melengkapi semuanya. Termasuk dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, semuanya kita saling melengkapi supaya semakin kita semakin dilengkapi, semakin sempurnalah keadaan kita dan semakin baik-baik saja keadaan kita. Puji Tuhan. Saya ambil ayat ini. Karena ini saya banyak baca ayat, maka saya memulaikan yang membaca ayat ini dari depan ya. Dari depan nanti saya baca, terus sebelahnya, terus di belakang lagi, terus sampai ujung. Setelah itu nanti yang paling belakang juga mulai membaca bergantian. Ya, ayatnya banyak sekali soalnya. Saya perlu bawa pendukung ayat supaya tidak ada pemikiran bahwa ini omongannya Pak Daniel saja, Pak Kristanto saja, enggak. Ya, kita sama-sama. Ayo, untuk ayat ini saya membacakan. Lalu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ini cerita tentang Sakyus, kita semua tahu cerita tentang itu ya. Hari ini terjadi keselamatan, saya nggak perlu cerita tentang Sakyus karena saya yakin Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua sudah mengerti ayat ini dan sudah tahu ceritanya. Keselamatan, jadi pada saat itu Yesus katakan hari ini telah terjadi keselamatan terjadi di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Pertanyaannya adalah apa sih keselamatan itu? Apa keselamatan itu? Nah, kita akan melihat dari atau artinya adalah soteria ya, itu bahasa Ibraninya. Keselamatan di sini adalah ini Bapak sekalian. Penyelamatan atau pembebasan roh dan jiwa dari dosa dan kematian kekal untuk beroleh hidup yang kekal di surga karena kasih Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Ini yang disebut keselamatan menurut sebagai kita orang Kristen berdasarkan kalimat soteria. Ya, kita akan lihat sekali lagi. Ya, ini ya. Kalimat soteria, penyelamatan atau pembebasan roh dan jiwa dari dosa. Om, kenapa kok enggak ada tubuhnya? Ya memang tubuhnya kita semua akan binasa. Ada suatu waktu nanti kalau Tuhan panggil, kalau saudara diizinkan untuk mengalami rapture, ya berarti tubuh kita akan diubahkan. Tetapi kita berbicara saat ini adalah penyelamatan, pembebasan roh dan jiwa dari dosa dan kematian kekal. Jadi artinya keselamatan ini kita sudah tidak akan mengalami kematian kekal. Bukan kematian jasmani kita, tetapi kematian kekal, ya, kematian roh dan jiwa. Untuk beroleh hidup yang kekal di surga. Kalau nggak mati ngapain ya hidup di surga dengan kekal. Surga pun kekal. Ya, jadi kita memperoleh pembebasan roh dan jiwa dari dosa dan kematian kekal untuk beroleh hidup yang kekal di surga sana. Karena apa? Karena kasih Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Kalau di perjanjian lama hanya karena kasih Allah saja kurang lengkap. Itu sebabnya digenapilah dalam perjanjian baru Yesus mati di kayu salib, wujud kasih Allah untuk membebaskan kita semua sehingga kita tidak beroleh kematian yang kekal. Ini prinsip keselamatan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana konsep keselamatan menurut orang Kristen, iman Kristen. Saya tidak mau membahas tentang iman agama lain, tetapi
karena kita saat ini sedang berbicara tentang iman Kristen. Ya, tentang iman Kristen. Mari sama-sama kita akan lihat iman Kristen yang terjadi itu apa? Ini. Cuma satu, hanya oleh kasih karunia atau anugerah Tuhan kita diselamatkan. Banyak anak-anak, terutama anak-anak muda yang selalu ngomong begini, banyak jalan ke Roma. Toh sama saja. Tidak. Menurut iman Kristen hanya only one, satu-satunya. Jadi kalau ada ajarannya mengatakan keselamatan itu banyak terjadi melalui jalan lain, saya katakan dengan tegas berdasarkan iman Kristen itu sesat. Saya berharap kita semua satu ruangan ini, otoritas Tuhan Roh Kudus ada bersama kita dan kita punya satu prinsip yang sama. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Hanya itu satu-satunya. Gak ada yang lain, gak ada yang lain, gak ada yang lain. Anak-anak muda kalau nanti pacaran ya, suatu saat mau nikah, yang perempuan dapat suami, calon suaminya dengan beragama lain ya, mereka nggak apa-apa, yang penting kan banyak jalan ke Roma, yang penting saya tetap mengasihi kamu. Tetap saya katakan dengan tegas, baik yang wanita ataupun yang pria, kita harus imani ini. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Satu-satunya, enggak ada cara lain. Enggak ada cara. Jadi kalau kita sekarang ini, saat ini dalam posisi saat ini dan kita dipanggil Tuhan dan kita selamat, itu bukan karena kita tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia. Ini konsep keselamatan menurut iman Kristen. Di dalam konsep itu bisa saya kasih gambarkan adalah konsep itu ruangan rumah besarnya, ya rumah besarnya begitu. Dan kita akan melihat lebih dalam di samping konsep itu apalagi ini ayatnya. Mungkin Pak Pendeta Muda Yosef bisa mulai membacakannya. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu ayatnya ada. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ya, sebelahnya bisa bacakan. Ya, ayat yang 9. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa prinsip keselamatan yang ada di dalam kekristenan, iman Kristen kita adalah karena kasih karunia. Ya, ayatnya berikutnya kita lihat lagi. Iya. Silakan. Ya, 3 ayat, banyak ayatnya, tetapi saya hanya ambil 3 saja, bahwa keselamatan kasih karunia itu terjadi karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Jadi semuanya tidak ada yang boleh memegahkan dirinya. Wah, saya hebat, saya mampu menyelamatkan. No, saya selamat karena saya tidak. Untuk anak-anak muda saya katakan sekali lagi, tidak ada banyak jalan ke Roma. Hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui kasih karunia. Melalui kasih karunia. Ini menjadi pegangan buat kita bahwa kasih karunia itu harus kita sikapi. Harus kita tangkap, harus kita terima dengan iman kita, dan setelah itu kita bertindak dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini penting sekali. Kalau ini konsep keselamatan menurut iman Kristen karena kasih karunia dengan ayat ini, sekarang kita akan lihat prinsip di dalam kekristenan atau di dalam keselamatan itu sendiri. Ya, prinsipnya adalah yang pertama, prinsip keselamatan Tuhan yang memilih umatnya. Saya tahu kalau sudah ngomong ini akan banyak pertanyaan ya, saudara ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita lihat sama-sama. Nanti selanjutnya yang membaca ayatnya ini, ya Sarah ya, baca Sarah ayatnya, ini ayatnya.
Terima kasih, saya hanya menyinggung di sini tentang kalimat akulah yang memilih kamu. Jadi di samping ada satu kasih karunia yang Tuhan berikan, Tuhan punya hak privilege, yaitu yang memilih kita adalah Tuhan. Yang memilih kita adalah Tuhan. Jadi saudara, kita bandingkan kalau kita semua saat ini ada, ya hidup kita bagaimana, ya banyak berdosa, Tuhan pilih, itu luar biasa sekali loh. Ya, kita semua yang ada di sini ini merupakan umat-umat pilihan Tuhan. Yang namanya pilihan itu berarti sudah terseleksi yang luar biasa sekali. Ya, dan di sini katakan akulah yang memilih kamu. Ayat berikutnya, ya. Yes, jadi kita semua ini dari dunia, tetapi kita tidak binasa. Kok tidak binasa? Iya, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Aku telah memilih kamu, jemaat GBIS di Bandung. Para youth, anak muda di Bandung, aku telah memilih kamu. Luar biasa sekali, bahwa Tuhan memilih kita semua. Tidak main-main loh, kalau Tuhan sudah. Coba kalau saudara dipilih sama Bapak Wali Kota untuk jadi tokoh pemuda aja, wah senangnya bukan main. Ini yang milih Tuhan Yesus loh, yang memilih Tuhan Yesus sendiri. Aku memilih kamu, ya. Jadi ini merupakan satu prinsip di dalam kekristenan, di dalam konsep kita ada di dalam konsepnya kasih karunia, dan kita punya prinsip yaitu kita dipilih oleh Tuhan, yang merupakan atau hak prerogatifnya Allah, yaitu punya predestinasi Allah. Berikutnya nanti yang baca, ya yang belakang ya, silahkan yang baca, ya. Tuhan yang memilih kamu itu, ini ayatnya. Efesus 1 ayat 4, silahkan. Ya, jadi kita harus sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya akan cepat sedikit ya, saya agak kelupaan. Baik, ayat berikutnya silakan baca sebelahnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, semua orang yang dipilih itu sudah ditentukan dari semula untuk menjadi, kalau ada di atasnya untuk supaya kudus tidak bercacat, dan di sini ada serupa dengan gambaran Allahnya, ya, dengan gambaran anaknya. Berikutnya adalah, saya agak cepat, ya, kita akan lihat. Tadi adalah prinsip yang pertama, Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan yang memilih kita. Terus selanjutnya kita akan melihat adalah prinsip yang kedua, yaitu Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita dipilih, apa yang harus kita lakukan? Prinsip untuk keselamatan itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ayatnya, silakan baca. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, ayat yang saya yakin Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua sudah hafal ayat ini. Ya, selanjutnya, baca lagi ayat di bawahnya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas, ya, di atasnya. Jadi prinsipnya adalah setiap orang harus percaya. Enggak karena kita sudah dipilih, yuk kita tidak percaya. Tidak. Prinsip ini prinsip
firman Tuhan. Di mana kita sudah dipilih, tetapi kita pun juga ada satu respon dari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat berikutnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jelas sekali. Ya, sekali kita memang punya prinsip bahwa kita harus, walaupun kita harus percaya kepada Tuhan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pengertian hidup di sini adalah pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, berikutnya adalah kita akan lihat prinsip yang kedua ini. Ya, Kisah 16 ayat 31, silakan. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Ya, jadi kembali 3-4 ayat ini mengatakan dengan tegas, karena kita sudah memperoleh kasih karunia, langkah respon dari kita adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah hanya ini saja prinsipnya? Enggak. Prinsip berikutnya adalah ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita untuk menembus dosa kita manusia. Jadi prinsip ini bukan hanya kita percaya Yesus saja, tetapi kita juga percaya bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita manusia. Ini ayatnya. Silakan. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Iya, supaya kita diterima menjadi anak Allah. Supaya kita diterima menjadi anak Allah, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Menebus dosa saudara semua dan dosa kita semua. Konsepnya kasih karunia itu harus direspon dengan kita percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, kita percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ayat yang berikutnya silakan. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Iya, kembali ayat ini mengatakan kamu telah ditebus. Kamu telah ditebus, ya, jadi semua itu kita telah ditebus oleh darahnya Yesus. Berikutnya, ayat berikutnya. Saya banyak ayat supaya saudara semua lebih yakin ya. Markus 10 ayat 45. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, menjadi tebusan banyak orang. Ya, jadi Tuhan Yesus menebus saudara. Kalimat menebus ini dapat kita katakan bahwa kalau saudara menggadaikan barang di pegadaian, terus saudara datang tebus dengan nilai tertentu. Dan nilai tertentu itu adalah darah Yesus yang mati di kayu salib. Jadi harganya berapa? Tak ternilai. Siapa orang yang mau mati buat kita? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Tetapi darah Yesus. Yesus satu-satunya yang mau menebus dosa kita, yang mau mati buat kita di kayu salib. Ayat berikutnya. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya, kita beroleh penebusan. Jadi saudara, kita nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu lagi. Oh, kita sudah harus tinggal melakukan kasih karunia Tuhan itu yang ada pada kita. Kita harus percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, dan percaya ngapain lagi? Ini saudara. Percaya akan kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita. Bukan hanya saudara ditebus saja, tetapi saudara juga telah diperdamaikan dengan Allah. Ini ayatnya. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat yang 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Iya. Jadi saudara mesti percaya nih, ya semua
ibarat kalau tetesan darah saudara dites, itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa kematian Yesus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Perjanjian lama di mana manusia begitu dosa, ya dia kirim nabi-nabi masih berdosa juga. Kurun waktu 400 tahun kemudian muncul perjanjian baru. Selama kurun waktu itulah ada terjadi ketegangan antara Allah dengan manusia karena manusia hidupnya kotor. Itu sebabnya 400 tahun kemudian Tuhan turun ke dunia ini dan dia memperdamaikan antara kita manusia dengan Allah. Ini ayat berikutnya. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya kembali, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi sebagai, kalau saudara bertengkar ya sesama gitu masih ada butuh mediasi, orang yang memperdamaikan. Udah damai di antara jemaat, antara kaum muda ya ada, maka fungsi peran pemimpin kita doa, kita damaikan. Itu Yesus telah ambil alih. Dia telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Iman dalam darahnya. Ya, berikutnya setelah kita melihat hal ini, apalagi ya silakan. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes. Jadi tujuannya diperdamaikan buat ngapain? Ya kembali untuk diselamatkan oleh hidupnya. Ini ayat semua yang berbicara sengaja. Saya pakai ayat-ayat supaya Bapak Ibu semua, kita semua, saudara anak-anak semua, saudara-saudara semua lebih yakin lagi. Bukan omongannya Pak Daniel Kristanto atau pembicara, tetapi semua karena firman Tuhan. Berikutnya, ayat berikutnya. Ya, ini prinsip yang berikutnya. Kalau tadi ini ayat-ayat ini berbicara tentang tentang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa telah memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita ngapain prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima adalah kita harus hidup di dalam pertobatan. Perhatikan baik-baik. Konsep rumahnya adalah di mana kasih karunia diberikan kepada kita sebagai manusia untuk beroleh keselamatan. Tetapi kita masih mensikapi kasih karunia itu dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus mati di kayu salib. Percaya bahwa itu Tuhan telah mendamaikan. Dan akhirnya juga kita harus percaya juga bahwa hidup kita pun juga harus di dalam bahwa Tuhan telah memperdamaikan kita. Dan yang kelima adalah hidup di dalam pertobatan. Bukan hanya saudara sudah percaya sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Enggak. Pertobatan penting sekali. Anak-anak muda, saudara-saudara semua. Pertobatan penting sekali. Ini ayatnya. Silakan baca. 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi banyak ajaran yang mengatakan kita bertobat, kita selamat. Yes, kita percaya selamat, sekali selamat, tetap selamat. Saya katakan dengan tegas, itu prinsip yang salah. Bagaimana hidupnya? Kalau hidupnya tidak mengalami pertobatan, bagaimana bisa dia selamat? Itu terbukti di dalam kitab Wahyu pada saat Yohanes melihat di Pulau Patmos ada 7 sidang. Salah satunya adalah kasih mula-mula di Efesus, itu pun juga dia ditegur karena dia sudah mulai meninggalkannya. Dan ada di Smyrna dan Laodikia sebagainya, itu semua sudah tidak hidup di dalam pertobatan. Itu sebabnya penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah percaya Yesus, ya kan dibaptis sudah percaya Yesus. Apakah terus hidup kita tidak mengalami pertobatan? Kita harus bertobat. Karena pertobatan itu yang membawa keselamatan. Ya, berikutnya. 2 Petrus 2 ayat 39. Ya. 2 Petrus 2
2 Petrus 3 ayat 9, Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Amin. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, ayat ini jelas supaya Tuhan tidak menghendaki bahwa semua orang binasa, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pertobatan penting bukan? Penting sekali karena kita harus bertobat untuk supaya kita tidak binasa. Ini prinsip yang kelima, hidup di dalam pertobatan. Setelah kita hidup dalam pertobatan, ngapain lagi? Cukup? Masih belum cukup. Ya, ini ayatnya dulu, Kisah 11 ayat 18, silahkan. Kisah 11 ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Bangsa-bangsa lainnya adalah seperti kita semua. Bangsa-bangsa lain itu adalah kita semua, ya, yang di luar Israel, ya, itu kita semua bangsa-bangsa lain. Jadi artinya seluruh manusia di dunia ini kita butuhkan adalah pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Ini prinsip di dalam kekristenan, hidup di dalam pertobatan supaya kita beroleh keselamatan. Berikutnya ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jelas sekali bahwa pertobatan itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita mensikapi kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sekarang setelah hidup dalam pertobatan apalagi? Nah, kita akan lihat yang keenam. Hidup yang keenam adalah hidup di dalam kekudusan. Ayatnya ini. Silakan. Ibrani 12 ayat 14. Silakan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yes. Jadi setelah kita tadi percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, ya kan? Kita percaya bahwa Yesus menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kita bertobat dan setelah kita bertobat kita harus hidup di dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan. Berbicara kejarlah artinya membutuhkan satu usaha. Butuh satu extraordinary untuk kita bekerja luar biasa. Jadi enggak kekudusan datang sendiri terus kita enggak. Ya, butuh satu energi ekstra untuk kita terus kerja. Kudus, kudus, kudus. Hari ini kita jatuh, kita ibarat kalau saudara mau berlari kan usahakan terus berlari. Wah, jatuh, bangun lagi. Ini kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak akan melihat kasih karunia Tuhan, tidak akan melihat Tuhan. Berikutnya, ayat berikutnya. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya. Jadi kita kembali kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Sekali lagi tadi saya katakan kekudusan harus dikejar, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pengudusan itu untuk kita kesudahannya, finishnya, happy ending, yaitu hidup yang kekal. Ya, setelah hidup dalam kekudusan, apalagi prinsip firman Tuhan tetap harus kita lakukan, yaitu ini, serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi setelah kita melakukan tadi proses itu semua, maka kita di akhirnya adalah kita hidup serupa dengan Yesus. Ini ayatnya, silakan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi terakhirnya kita harus menjadi serupa dengan gambaran. Jadi ngapain kita harus bertobat, ngapain kita masih hidup kudus, ya supaya kita serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus, serupa dengan anaknya,
yaitu yang menjadi sulung di antara para saudara supaya kita sudah ditentukan itu kita menjadi mirip seperti Yesus. Jadi DNA itu ada pada kita. Bukankah pada saat proses pembentukan itu kita ditiup, itu roh itu ada pada kita. Dan kita kembali setelah dirusak oleh iblis, kita harus berusaha kembali dengan kasih karunia Tuhan, maka kita harus menjadi serupa kembali seperti Yesus. 2 Korintus 3, silakan. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya, Tuhan tuh tahu kalau kita tuh nggak mampu. Tuhan tuh tahu kalau kita tuh berusaha, tapi sometimes kadang-kadang kita jatuh juga. Tapi itu sebabnya karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Jadi setelah kita udah setengah mati ini kita pengen berusaha seperti Tuhan. Tuhan nggak biarkan sebodoh kamu. Ya terserah kamu, enggak, dia tahu kelemahan kita, itu sebabnya dia mengubahkan kita. Tetapi prinsip keselamatan adalah harus hidup serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus. Jadi ini kalau Sabri kasih gambarannya seperti ini, pohon keselamatan. Ya, ini pohon keselamatan. Pohon keselamatan. Di dalam pohon keselamatan itu, pohon keselamatan namanya adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia ini Tuhan kita bisa miliki. Ya, pohon ini pohon kasih karunia Tuhan, pohon keselamatan kita punya. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini yang harus kita lakukan. Tuhan yang memilih umatnya, di dalam pohon kasih karunia itu ada ranting-rantingnya. Tuhan yang memilih kita, memilih umatnya. Selanjutnya kita harus percaya kepada Tuhan. Setelah percaya kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan mati buat menebus dosa manusia. Setelah itu juga Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah. Ini prinsip-prinsip ini. Dan berikutnya adalah hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan yang terakhir adalah hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Ini pohon keselamatan saudara dan saya. Jadi banyak orang ngomong, kalau saya udah selamat, udah santai saja, enak aja. Enggak, saudara. Kita enggak bisa ungkang kaki, kita santai, enggak. Masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Tapi apakah Tuhan biarkan? Tidak. Itu sebabnya Roh Kudus selalu memimpin kita untuk membawa kita supaya menjadi percaya kepada Tuhan, untuk supaya kita menjadi percaya akan kita beroleh iman, supaya kita percaya Yesus mati buat kita, supaya beroleh kematian percaya bahwa Yesus mati buat kita dan memperdamaikan, dan kita juga bertobat. Pertobatan itu bukan saudara yang melakukan, saudara melakukan, tetapi ada satu kuasa Roh Kudus yang membuat kita menjadi bertobat. Ya, kenapa? Karena ini, karena saudara nempel di pohonnya kasih karunia. Jadi apa-apa selalu kita kembalikan kepada prinsip kasih karunia Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan, kok bisa ya kamu percaya, apalagi yang agama-agama lain kok bisa percaya kepada Yesus? Ya karena mendapat kasih karunia Tuhan. Buat saudara-saudara semua, mungkin saudara dilahirkan dari yang keluarga Kristen, puji Tuhan, bukan berarti saudara karena Kristen karena percaya karena keturunan, bukan, ya karena kasih karunia Tuhan. Bukan saudara yang orang tuanya belum mengenal Tuhan, tapi saudara saat ini bisa ada di ruangan ini dan percaya kepada Tuhan karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memilih umatnya. Dan akhirnya singkatnya semuanya, dari sini kita punya satu tugas ekstra prinsip keselamatan. Kita harus hidup bertobat, hidup dalam kekudusan, dan hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Itu prinsipnya yang keselamatan yang terjadi saat ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana atau sebagai orang pilihan apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang pilihan apa yang harus kita lakukan. Nah, pertama mengasihi sesama manusia, tentunya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ya, saya tidak masukkan ayatnya karena materinya banyak sekali. Ya, tetapi saya lebih katakan adalah kita bicara mengasihi manusia dan sesama manusia. Ayatnya ini, silakan. Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu Makasih, Bu. karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Terima kasih Bu Lina. Ibu Gembala membantu. Terima kasih sekali. Ini jelaskan ayatnya, jadi orang yang dipilihkan itu, yang dikuduskan, dikasih, kita harus mengasihi dan mengampuni. Jadi setelah kita mendapat kasih karunia, kita nempel ke pohon kasih karunia itu, kita sudah lakukan. Terus apa yang kita lakukan? Kita enggak terus tidur santai, tidak, tetapi kita akan harus mengasihi dan mengampuni sesama manusia. Berikutnya, mempertahankan iman. Jadi bukan cuma kita mengasihi saja, tapi kita masih mempertahankan iman. Kenapa kita masih mempertahankan iman? Ya ini. Ya, silakan. Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Yes. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, di sini kalimatnya adalah sementara aku sungguh-sungguh berusaha menuliskan tentang keselamatan kita bersama. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mempertahankan iman. Bukankah saat ini banyak terjadi anak-anak Tuhan yang sudah mulai bergeser? Ya, karyawan ya, atau di sekolah ya, sekolah kan lagi musim bully-bulian macam-macam ya. Kamu ini deh, beralih sedikit, nanti kita kasih nilai bagus. Nah, akan mulai. Atau kalau lagi pacaran, saya mau sama kamu, tapi kamu harus ikut sama saya. Ya kan? Mulai banyak goyah. Saya punya pengalaman, ada satu kaum muda ya waktu tampil di depan begitu luar biasa, anak muda. Ya saya sebagai orang tua duduk melihat dia sebagai singer mengangkat tangan luar biasa, saya tergetar hati saya. Wih, dan saya tanya sama-sama, ini anak muda luar biasa sekali. Iya Pak, dia kehidupan doanya kuat sekali, pantas. Tapi saya kecewa sekali. Berjalan dengan waktu, dapat informasi dia meninggalkan Tuhan hanya karena uang, hanya karena pasangan hidupnya. Dia tidak mau mempertahankan imannya. Kaum muda, mari saat ini ya, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ya kalau kamu cari jodoh, kamu harus cari bukan yang ganteng, bukan yang cantik, tetapi kamu cari yang takut akan Tuhan. Kamu harus mempertahankan iman kamu. Tidak mudah, betul tidak mudah. Nah, minta bantuan dari Roh Kudus, berdoa, Roh Kudus pasti akan membantu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mempertahankan iman. Kita yang sudah dewasa, yang sudah punya anak, orang tua juga sama dalam posisi susah, ya cari duit susah, bisnis susah, terkadang ada tawarannya, ayo kamu naik jabatan tapi kamu harus beralih. Itu tidak gampang, kita tetap harus mempertahankan dan mempertahankan iman ini merupakan sebagai prinsip, sebagai cara orang pilihan yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Jadi mempertahankan iman kita. Berikutnya adalah silakan bertahan di dalam pencobaan. Yang harus dilakukan adalah bertahan dalam pencobaan. Silakan. Siapa? Ayatnya ini. Ya. Yakub 1 ayat 12, silakan. Yakub 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iya. Ya, jadi bukan cuma hanya mempertahankan iman saja, tapi kita juga harus bertahan dalam pencobaan supaya mulut kita nggak kotor nih, mulut kita nggak ngumpat, mulut kita nggak bersungut-sungut, mulut kita nggak emosi, mulut kita tidak comel ngomong sana ngomong sini, ngegosip sana ngegosip sini, tapi kita biarkan bertahan di dalam pencobaan di bawah kaki Tuhan. Berdoa, didik anak-anak muda, melatih diri untuk mempertahankan
iman kita dan bertahan dalam pencobaan di bawah kaki Tuhan. Selanjutnya, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ini ayatnya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Ya, jadi saudara diciptakan itu bukan Tuhan iseng, enggak. Ya, saudara-saudara anak muda semua dan kita semua kaum bapak, kaum ibu, ya kita diciptakan Tuhan bukan iseng terus Tuhan ciptain deh main-main nyiptain kita, enggak. Ada satu tujuan khusus. Untuk apa? Menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya, ya, memberitakan Injil dan ceritakan tentang perbuatannya yang besar. Ini ayatnya, silakan. Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Galatia 1 ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya. Supaya aku memberitakan Yesus. Ini kalimat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat di Galatia. Supaya aku memberitakan. Jadi tugas kita seperti Rasul Paulus tentunya, kita sudah menjadi keselamatan, ya kita harus melakukan, memberitakan, memberitakan Injil dan menceritakan tentang perbuatannya yang besar. Ikut Tuhan yuk. Tuhan kita saudara bersaksi. Ya saudara bersaksi. Saya baru kemarin mendapat satu kesaksian dari anak saya. Anak saya ngomong begini, pada saat itu dia mengalami satu ketakutan, ya, terus dia akhirnya berpikir gini, saya enggak, kalau dipikir-pikir saya takut sama dokter nih, tapi ya udah, kalau Tuhan sudah menaruh saya di sini, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Kalimat itu saya lagi nyetir mobil, kaget saudara, itu meletak di dalam hati saya saat ini, bahwa Yesus itu akan bertanggung jawab dengan kehidupan saudara dan saya. Dan tugas kita sampaikan perbuatan-perbuatan yang besar ini kepada seluruh dunia, teman-teman kita semua. Ya, selanjutnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya, perbuatannya enggak kecil loh. Sangat besar sekali. Sebesar apa tidak bisa digambarkan. Unlimited. Ya, jadi saudara itu kecil di hadapan Tuhan, kita semua kecil, tapi kita bisa diangkat sebagai anaknya itu luar biasa sekali. Ya, berikutnya apalagi? Apakah perbuatan baik dapat menyelamatkan kita? Ya, kalau tadi kita bagaimana orang pilihan yang harus dilakukan, sekarang pertanyaannya kita berbuat baik itu dapat menyelamatkan enggak? Kenapa saya munculkan tema ini agak menyimpang? Karena saya tahu banyak yang menanyakan ini semuanya. Ya, banyak ada yang menanyakan. Ini ayatnya. Yuk, Titus 3 ayat 5, silakan. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kalau sudah seperti ini, dengan berbuat baik bisa menyelamatkan enggak? Halo? Bisa menyelamatkan? Tidak dapat bisa menyelamatkan. Saya tidak berbicara tentang prinsip iman di luar kekristenan, tetapi prinsip kekristenan, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Karena keselamatan kita sudah ingat, sudah dengar dari tadi, kasih karunia yang dikait dengan prinsip-prinsip kekristenan yang harus kita lakukan semuanya. Dan ini ayat berikutnya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bukan berdasarkan perbuatan kita,
Dia yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kembali lagi, bukan perbuatan kita yang menyelamatkan. Terus selanjutnya, ya. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, bukan cuma berbuat baik, tapi kalau saudara mengikuti hukum-hukum di dalam Alkitab yang berhubungan dengan Taurat, itu pun juga rupanya tidak bisa juga menyelamatkan. Karena yang membenarkan adalah karena iman. Iman apa? Iman yang karena kita mendapat kasih karunia. Ya, terima kasih. Jadi saudara harus tahu bahwa bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya. Kalau gitu percuma dong berbuat baik, percuma dong melakukan hukum Taurat. Nanti kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya kan? Apakah dapat menyelamatkan? Ya jelas kita tidak. Nah, sekarang kita mengasuh kepada mengapa kita harus berbuat baik. Ngapain ya kita supaya berbuat baik itu? Untuk apa sih? Ya, kita supaya tahu mengapa kita harus berbuat baik. Jadi walaupun kita sudah berbuat baik nggak bisa menyelamatkan kita melakukan hukum Taurat pun juga tidak menyelamatkan kita, ya kan? Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tapi tetap kita harus berbuat baik. Kenapa kita mesti berbuat baik? Jangan sampai saudara pulang dari sini, wah kata Om Kristanto nggak berbuat baik, percuma. Oh saudara langsung, waduh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ya, melakukan kejahatan. Enggak, kita harus tahu mengapa kita harus berbuat baik. Ini dasarnya. Yang pertama, ya sudah menjadi kodratnya atau gen. Tadi saya singgung dengan DNA-nya, ya. Jadi DNA kita sebagai manusia itu sebagai manusia kepunyaan Allah harus berbuat baik. Saya mau kasih tahu. Pada saat kita lahir, ya banyak yang ngomong bahwa kita sebagai di alam itu kita memang berbuat mendapat hukum keturunan, yaitu dari Adam. Ya betul. Tetapi tetap karena kita lahir karena dapat genetik dari Allah, maka kita pada prinsipnya kita punya hasrat untuk berbuat baik. Jadi kalau saudara berbuat baik itu karena saudara dilahirkan sebagai manusia Allah yang sudah genetiknya saudara harus berbuat baik. Naluri saudara berbuat baik. Pada prinsipnya nggak ada manusia yang berbuat jahat, ingin berbuat jahat, nggak ada. Kalau saudara tanya ke penjara juga saudara tanya. Ya, yang mencuri, yang membunuh, yang teroris, apapun juga semuanya. Begitu saudara tanya, sayang nggak kamu sama anak kamu? Kamu nggak ingin berbuat baik? Pasti mereka jawab, ingin berbuat baik. Sayang saya sama orang tua saya. Ya, ada seorang nenek yang diadili di Jawa Tengah, ya dia hanya nyuri cuma berapa lembar makanan saja, daun-daunan di kebun. Dan akhirnya dia dikena pidana. Waktu ditanya nenek itu, kenapa kamu berbuat ini? Karena saya sayang sama cucu saya belum makan. Dia mencuri untuk dasarnya berbuat baik. Memang manusia, saudara semua yang kita semua yang hadir di sini semuanya saat ini, dan bukan cuma ini, seluruh manusia dunia pada prinsipnya selalu ingin berbuat baik. Karena apa? Karena kita menjadi manusia kepunyaan Allah harus berbuat baik. Genetiknya itu sudah ada, gennya itu sudah ada, mesti berbuat baik. Ini ayatnya. 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Setiap manusia kepunyaan Allah. Saya tidak bicara tentang yang bukan kepunyaan Allah. Ya, tetapi kita yang kepunyaan Allah, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau saudara nggak baik, saudara introspeksi diri, saya punyaan Allah bukan. Bertobatlah. Ya, kita punya satu prinsip karena berbuat baik itu kita lakukan karena genetik kita itu sudah kepunyaan Allah dan kita harus berbuat baik. Berikutnya, ayat berikutnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dia mau supaya kita hidup di dalam melakukan perbuatan baik ini. Pekerjaan yang baik yang Tuhan inginkan buat kita semua.
supaya kita sama sesuai dengan gennya Allah ini, kita melakukan perbuatan baik. Kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Baik, terima kasih saya. Ya, selanjutnya adalah tinggal 10 menit lagi. Ya, kita akan melihat yang kedua adalah bukan hanya untuk kodratnya, kita berbuat baik karena kodratnya sudah kita punya Allah, kita harus berbuat baik. Yang kedua untuk memuliakan Allah. Ya, ini. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, supaya kita memuliakan. Jadi kalau saudara anak-anak muda, saudara aktif di dalam satu lingkungan, akan ditanya tuh gerejanya mana sih? Itu GBS. Ya, pertanyaan ditanya imannya dulu, terus ditanya gerejanya mana, ya, atau ditanya juga dengan orang tuanya, ya, saudara ditanya gerejanya mana, imannya apa, maka saudara akan secara tidak langsung saudara memuliakan Tuhan Bapa di surga, memuliakan Bapa di surga. Berikutnya, 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang di durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan memuliakan Allah. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik memuliakan Allah. Pada hari ia melawat mereka. Iya. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita harus di tengah bangsa-bangsa ini, kita harus memuliakan Allah dengan kita, perilaku hidup kita harus memuliakan Allah. Dari sini itu prinsip mengapa kita harus berbuat baik yang kedua. Yang ketiga, prinsipnya apa? Tinggal 2 poin lagi. Ini prinsipnya. Mengapa kita harus berbuat baik? Supaya kita jangan berdosa. Rupanya kita nggak berbuat baik, berdosa. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Silakan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara semua, anak-anak muda, kalau yang orang tua pasti sudah tahu. Walaupun anak-anak muda tahu kan ya yang disebut arti berbuat baik, tahu ya? Tahu nggak yang disebut berbuat baik? Kan pasti kita tahu ya. Nggak mungkin, saya nggak tahu om. Kalau saya misalnya ada ditawar, nabrak orang. Kamu ngerti nggak? Kalau nabrak itu merugikan kita. Ini kan berarti nggak tahu om, nggak mungkin. Ya. Saudara ngambil jalan di tempat sekolahan, saudara ngambil barang, ditanya, kamu tahu nggak kalau mencuri ini dosa? Nggak berbuat baik, nggak tahu juga nggak mungkin. Kita tahu manusia karena pada genetik kita adalah selalu ingin berbuat baik dan kita tanpa dididik oleh siapapun juga dalam arti tidak didoktrin, itu secara alami saudara akan berbuat baik. Jadi kalau saudara ditambah dengan ilmu dari sekolahan, etika, sopan santun, ditambah dengan saudara taat ke firman Tuhan, saudara ditambah dengan nasihat orang tua, ditambah dengan nasihat-nasihat lingkungan, maka saudara menjadi baik, saudara pasti sudah tahu. Tapi kalau saudara tidak tahu dan tidak berbuat baik, maka saudara akan berdosa. Dan rupanya bukan hanya berbohong, bukan hanya mencuri, bukan hanya membunuh saja saudara berdosa, tetapi saudara tidak berbuat baik, itu pun berdosa di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya atau yang penghabisan ini, supaya hidup kita berbuah sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima. Ayatnya ini, silakan. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Jadi hidup kita itu layak berkenan supaya kita memberi buah. Kalau saudara berbuat baik itu saudara terus melakukan kebaikan itu, saudara itu memberi buah kepada jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, jadi ini prinsip mengapa kita harus berbuat baik. Ya, ada satu lagi, ya tapi saya tidak terketik, kita berbuat baik karena sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita telah mendapat kasih karunia dan kasih karunia itu menyelamatkan kita. Jadi ada satu kayaknya tidak saya save kayaknya kelupaan saya evaluasi lagi. Ada yang kelima, ada sebagai ucapan terima kasih saudara pada kita sebagai pada Tuhan karena kita telah diberi kasih karunia Tuhan.
Jadi sekali lagi kesimpulannya, grand desainnya atau rumahnya keselamatan itu adalah dalam bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam kasih karunia, rumah kasih karunia itu, maka di situ pun tepat hak predestinasi dari Allah, ya, hak prerogatifnya Allah. Dan kita harus percaya bahwa kepada Yesus, percaya Yesus mati buat kita, ya, percaya bahwa Yesus telah mendamaikan kita, ya, dan kita juga harus bertobat, itu pertobatan kita. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita harus berusaha menjadi serupa dengan gambaran Allah. Itu sebabnya di dalam hal itu semua kita tidak ada istilah katakan sekali percaya, tetap percaya, terus kita tidak melakukan perbuatan baik. Kita berbuat baik karena tadi sudah kita jelaskan semuanya mengapa kita harus berbuat baik. Tetapi prinsipnya kita berbuat baik bukan karena kita ingin selamat, karena keselamatan sudah kita dapatkan. Keselamatan yang kita lakukan supaya kita selamat, perbuatan baik yang ingin kita lakukan dan kita ingin selamat, maka kita katakan itu sia-sia adanya. Tapi kita berbuat baik bukan karena kita ingin selamat, tapi berbuat baik karena tadi sudah kita jabarkan semuanya. Salah satu yang penghabisan adalah sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih dari sesi pertama ini. Kiranya nanti untuk sesi kedua kalau ada pertanyaan silakan dicatat dan kita akan diskusi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang mungkin pemain musik, silakan ke depan. Ya. Kita menyanyikan dulu satu lagu ya. Karena salibmu ku hidup. Setelah itu saya serahkan nanti ke mungkin ya. Karena salibmu ku hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Karena salib Yesus kita diberi kehidupan yang kekal. Karena salib Yesus kita diubahkan. Karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu. Amin. Ku hidup. Karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup salib-Mu, karena salib-Mu.
salibmu. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Om Daniel akan pimpin kita dalam doa menutup sesi pertama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin pada sesi pertama, di mana hamba-Mu-Nya Tuhan yang telah menyampaikan dan memaparkan akan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh memiliki prinsip-prinsip dasar tentang iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, teman-teman bisa duduk lagi. Ya, untuk sementara kita akan memberi kesempatan buat teman-teman untuk bisa menikmati air yang berbeda ya. Kopi maksudnya. Sama snack-snack yang ada di belakang. Masih banyak ya, satu orang bisa ambil kurang dari 2 ya. Berarti 1 gitu ya teman-teman. Jadi bisa dinikmati, apalagi teman-teman yang tadi baru nyampe, ya bisa kasih coffee break dulu. Terus nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Asik, kaya banget ya Herman, masih bagi-bagi hadiah. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah, teman-teman harus sesuatu yang harus dikerjakan lah gitu ya. Silakan untuk snacknya, teman-teman bisa ambil di belakang, itu di samping Ibu Ketua Youth kami. Wah kelihatannya nih masih langsung siap sesi 2 nih kayaknya mereka langsung enggak ya. Seperti ini ya, tetap semangat gitu ya. Tidak perlu malu ya teman-teman ya, nggak perlu malu, bisa sambil sharing. Mana tahu setelah event ini kita bisa buat event-event selanjutnya kan begitu ya, saling berkunjung ke GBS yang lain. Iya. Wah jadi anak-anak yang semangat ya, ya adik-adik luar biasa ya. Ya, dipersilakan teman-teman, tidak perlu malu, tidak akan dimintai imbalan kalau udah ngambil roti dan kopinya ya. Oh, nggak ada bonnya kata Ibu Gembala ya. Iya, luar biasa. Om Daniel sama Om Kris juga bisa Om. Ya, rehat-rehat dulu ya, santai-santai sejenak gitu ya. Ya untuk WC mungkin teman-teman ada di sebelah kanan ya, sebelah kiri teman-teman gedung yang kosong. Kalau penuh bisa ke atas ya.